Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Hari ini, kita bakal merenungkan sebuah undangan. Undangan yang mungkin udah sering kita dengar, tapi sebetulnya maknanya itu dalam sekali dan bisa mengubah hidup. Undangan dari Kristus sendiri, yaitu untuk lahir kembali. Dan ini ya, bukan sekedar ajakan buat memperbaiki diri sedikit, bukan. Ini adalah tawaran buat benar-benar memulai lembaran hidup yang sepenuhnya baru. Nah, untuk ngerti apa sih artinya lahir kembali itu, yuk kita coba ikuti perjalanan seseorang. Seseorang yang sama seperti kita juga lagi mencari jawaban. Di tengah gelapnya malam, dia datang membawa sebuah kegelisahan di hatinya. Mari kita kenalan dengan Nikodemus, pemandu kita kali ini. Coba kita lihat sosok Nikodemus ini. Kalau dilihat dari luar, hidupnya kelihatannya sempurna banget kan? Dia seorang pemimpin agama yang disegani, hartanya banyak, dan hidupnya lurus, taat sama semua aturan. Tapi yang paling penting di sini adalah poin terakhir. Di balik semua itu, ternyata hatinya kosong. Ada semacam kelaparan batin. Dia tahu, pasti ada sesuatu yang lebih. Dan rasa haus inilah yang membawanya diam-diam menemui Yesus di malam hari. Dan Yesus memberinya jawaban yang, wah, benar-benar mengejutkan. Jawaban yang mengubah segalanya. Bukan penjelasan hukum, bukan juga nasihat moral, tapi sebuah pernyataan yang radikal. Kau harus dilahirkan dari atas melalui air dan roh. Coba deh kita bayangin sebentar jadi Nikodemus. Bingung kan? Maksudnya apa coba dilahirkan lagi? Kebingungan Nikodemus itu mungkin kebingungan kita juga. Sebenarnya, apa sih arti ucapan Yesus ini? Nah, inilah inti renungan kita. Yesus pada dasarnya mau bilang ke Nikodemus dan juga ke kita bahwa semua yang kita kejar di dunia ini, jabatan, uang, bahkan ketaatan beragama sekalipun, itu semua belum cukup. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Cara lama itu fokusnya ke hal-hal yang kelihatan dari luar, ngumpulin gelar, cari uang, atau sekedar jalanin kewajiban agama. Tapi cara baru yang Yesus tawarkan itu sumbernya dari dalam. Ini bukan lagi soal aturan, tapi soal perjumpaan pribadi dengan Yesus. Bukan lagi digerakkan oleh kepentingan diri sendiri, tapi hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus dan kehendak cinta Allah. Paus Fransiskus sering banget loh mengingatkan kita soal ini. Iman kita itu bukan sekedar daftar panjang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Bukan. Inti dari iman kita itu adalah sebuah perjumpaan yang hidup, sebuah hubungan, pertemuan dengan pribadi Yesus yang melihat kita apa adanya, dengan segala kekurangan kita, tapi tetap mencintai kita tanpa syarat. Disinilah sakramen baptis punya peran yang luar biasa. Lewat baptisan, kita itu bukan cuma sekedar diampuni dosanya, lebih dari itu. Kita secara radikal diangkat menjadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Kristus. Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati kita, memberi kita sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oke, kita udah paham ya konsepnya yang begitu indah. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya, gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita menghidupi status kita sebagai ciptaan yang baru ini? Pertanyaan ini ditujukan langsung buat Anda dan saya. Jadi, manusia baru itu artinya apa sih? Waktu kita lagi sibuk kerja, pas lagi ada masalah keluarga, atau di tengah masyarakat, apa dampaknya buat keputusan-keputusan yang akan kita ambil beberapa jam ke depan? Ini nih beberapa contoh yang sangat konkret. Menjadi ciptaan baru itu artinya kita berani memutus pola yang lama. Misalnya, kalau lagi ada selisih paham, kita nggak nunggu orang lain minta maaf duluan, tapi kita yang ambil langkah pertama buat mengampuni. Di tempat kerja, kita nggak lagi bekerja hanya karena ambisi, tapi kita bertanya, bagaimana ya aku bisa melayani dengan cinta di sini? Dan setiap pagi, kita nggak cuma menjalani rutinitas, tapi kita sengaja mengundang Roh Kudus untuk memandu langkah kita. Nah, saat kita akan menutup renungan ini, yuk kita kembali ke intinya. Anugerah terbesar yang Kristus tawarkan ini bukan cuma sekedar kesempatan untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit loh, tapi ini sebuah janji yang radikal untuk diciptakan ulang sepenuhnya. Rasul Paulus merangkum janji yang luar biasa ini dengan begitu indah. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Yang lama, kebiasaan buruk, kepahitan, egoisme, semuanya sudah lewat, berlalu. Dan yang baru, yaitu kehidupan yang dipenuhi roh, telah datang. Ingat ya, ini bukan perbaikan, ini adalah penciptaan ulang.
Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita bawa hari ini adalah ini. Bagaimana Anda akan menghidupi hidup baru Anda? Pilihan kecil apa yang akan Anda buat hari ini yang mencerminkan bahwa Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus? Marilah kita hidup setiap hari bukan sebagai pengulangan hari kemarin, tetapi sebagai manusia baru yang dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.